Mari kita mulai dengan pendahuluan tentang Kitab Wahyu. Kitab Wahyu yang terpenting adalah ayat ke-1. Bunyinya demikian, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Perhatikan kalimat pertama, inilah wahyu Yesus Kristus. Kitab Wahyu bukan tentang antikristus, yang terutama bukan tentang setan, iblis, bukan tentang kejadian-kejadian, fenomena-fenomena alam, bukan tentang semuanya itu, bahkan tentang surga dan neraka juga bukan yang terutama. Yang terutama hanya satu, simple saja. Menurut orang Kitab Wahyu susah? Tidak, sangat mudah. Inilah wahyu Yesus Kristus. Orang yang membaca kitab ini harus semakin dekat sama Tuhan, bukan semakin bingung dengan penafsiran. Orang yang membaca kitab Wahyu dan merenungkan firman-Nya harus semakin menjadikan Yesus Tuhan bagi dia setiap hari dalam segala keputusannya. Kalau kita membaca kitab ini dan menyelidiki kebenaran dengan hati yang benar, kita pasti menemukan Tuhan. Ada beberapa versi tentang pengangkatan gereja Tuhan di akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Versi yang pertama namanya pre-tribulasi, atau kita percaya bahwa gereja Tuhan akan diangkat sebelum dimunculkannya masa antikristus. Ada pula yang percaya dengan mid-tribulasi, atau mempercayai bahwa gereja Tuhan akan mengalami separuh masa antikristus, yaitu 3,5 tahun dari 7 tahun tersebut, lalu akan terjadi pengangkatan. Ada pula yang percaya dengan post-tribulasi, atau kita mengalami sepenuhnya 7 tahun, masa-masa yang sangat neraka sekali di atas muka bumi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Gereja Mount Sharon percaya pre-tribulasi, karena kami yakin pasti ada perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Tuhan adil bagi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup setiap hari dalam takut akan Tuhan di akhir zaman ini. Mereka yang hidup dalam kebenaran pasti akan diluputkan. Bukan karena takut aniaya, karena aniaya sudah terjadi hari ini juga. Di sini, di sana, orang-orang yang mengalami tekanan, bahkan sengsara, menderita, disiksa, tidak sedikit di dunia. Bahkan juga banyak yang telah menjadi martir bagi Kristus di mana-mana. Tapi saya yakin Tuhan itu adil bagi kita yang hidup di dalam Tuhan hari ini. Nah, andai kata ternyata yang terjadi dalam mid-tribulasi juga nggak apa-apa, pasti kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Kalau kita harus mengalami 3,5 tahun masa-masa antikristus. Kalau kita setia dalam perkara kecil, pasti diberi perkara besar. Dan ketika dibutuhkan pertolongan Tuhan, kalau kita setia sekarang, kita pasti akan diberi kekuatan lebih saat itu. Bahkan kalau post-tribulasi yang terjadi juga nggak apa-apa. Jadi kita nggak perlu berdebat. Karena bagaimanapun juga, itu semuanya hanyalah mengingatkan kita untuk berjaga-jaga. Tapi ternyata kalau pre-tribulasi yang terjadi, bukankah seharusnya semua orang bersyukur diluputkan? Intinya adalah, inilah wahyu Yesus Kristus. Jadikan Yesus Tuhan tiap hari dalam hidupmu. Tak perlu takut masa depanmu. Apapun yang terjadi, Tuhan tanggung semua. Saya akan tunjukkan sebuah chart untuk mengingatkan Anda apa itu pre-tribulasi dan bagaimana kejadiannya nanti sesuai dengan yang kami yakini di dalam firman Tuhan. Coba lihat bagan di depan Anda yang saya sediakan sebagai rangkuman kejadian-kejadian sesuai dengan nubuatan Alkitab. Masa kini, yaitu hari ini, sekarang juga kita nggak tahu hari, saat, waktunya, sangkakala berbunyi kita menyongsong Tuhan di udara. Dan kalau itu terjadi, gereja absen dari dunia, bumi masuk dalam masa susah yang disebut dengan masa pemerintahan antikristus. Berbagai macam hukuman Allah akan terjadi atas bumi dan atas dunia yang kita ketahui sekarang ini dengan 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Dan waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dan Tuhan begitu baik, meskipun orang dunia yang ditinggal adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, Tuhan mempersingkat waktu supaya mereka tidak terlalu sengsara. Maka Tuhan Yesus datang kedua kali ke atas muka bumi ini bersama dengan orang-orang kudus dan malaikat-malaikatnya, disongsong dengan peperangan oleh antikristus yang disebut dengan perang Harmagedon. Disitulah runtuh kerajaan antikristus. Iblis ditangkap, dirantai, dan dicampakkan ke dalam jurang maut, dikunci di sana selama 1000 tahun. Maka Kristus akan memerintah di bumi ini dalam sebuah milenium, kerajaan 1000 tahun, kerajaan damai, di mana anak kecil bisa bermain dengan ular tedung, bahkan dengan singa. Semua orang hidupnya yang ratusan tahun meninggal dunia disebut kena kutuk, artinya semua orang panjang umur dan sehat. Bumi masuk di dalam sebuah masa berkat. Dan saat itu martir-martir terutama yang akan memerintah dengan Tuhan. Tapi sekalipun orang diberkati
yang tidak semua mati di zaman antikristus. Mereka tertinggal, mereka mencicipi atau mengecap berkat Allah. Mereka nggak tentu bertobat hatinya. Sama dengan hari ini banyak orang yang ke gereja, lahir dari keluarga orang Kristen, dididik dalam takut akan Tuhan, tapi belum pernah mengambil keputusan. Karena itu Tuhan harus mengizinkan iblis dilepaskan sekali lagi di akhir 1000 tahun itu. Dan dia menyesatkan dan orang punya pilihan. Dan ketika itu sekali lagi seperti Adam dan Hawa, mereka memilih pohon pengetahuan atau pohon dosa tersebut. Terjadilah perang Gog dan Magog. Begitu banyak orang-orang di dunia ini sudah diberkati, mereka justru memberontak kepada Tuhan. Mereka nggak suka sama Kristus yang memerintah. Disitulah terjadi pemisahan antara kambing dan domba. Iblis dihukum dan dilemparkan oleh Tuhan ke dalam hukuman. Lalu setelah itu ada penghakiman terakhir, yaitu pengadilan tahta putih. Disitulah pemisahan antara orang yang ke sorga atau mengikuti iblis masuk ke dalam lautan api. Itulah yang disebut dengan kekekalan. Sekarang mari kita lanjutkan pengajaran kitab Wahyu ini. Dan mari kita bawa hati dan dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Buka Alkitab bersama dengan saya. Mari kita buka sama-sama Wahyu pasal yang ketiga. Kita akan belajar firman Tuhan kepada 3 gerejanya lagi, yaitu Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Perkataan Tuhan ini untuk melengkapi mereka sama dengan firman Tuhan hari ini bagi kita untuk mempersiapkan kita menyongsong kapan saja Tuhan akan menjemput gerejanya. Jadi jangan ada di sini yang dalam keadaan lalai, karena kita nggak tahu waktu maupun saatnya. Mari kita sekarang lihat pasal 3, judulnya dulu, kepada jemaat di Sardis. Sardis saya kasih background latar belakang sebelum kita baca ayat 1. Sardis adalah sebuah kota yang kaya. Kalau di Amerika, di Los Angeles mungkin seperti di area Beverly Hills. Di New York, Manhattan. Singapura mungkin Nassim Road. Tempat banyak rumah orang-orang kaya, konglomerat. Dengan kata lain, gereja Sardis ini jemaatnya sadis kaya semua. Ngerti maksud saya? Ini orang-orang kaya lama. Surabaya juga ada daerah orang kaya lama, orang kaya baru juga ada daerahnya. Tapi orang-orang Sardis ini, nah berarti gereja ini diisi dengan jemaatnya orang kaya semua. Ini kalau di ibu kota di Jakarta contohnya mungkin isi jemaatnya itu yang punya 2/3 tanah se-DKI. Ini orang-orang yang berduit. Nah, sekarang kita ngerti latar belakangnya, mari kita perhatikan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk gereja ini. Karena sekarang juga gereja kita bukan gereja yang terkaya, jemaat kita ada dari kaya sampai miskin. Tapi kita harus akui, gereja kita semakin diberkati, jemaatnya pun semakin makmur. Hati-hati Bapak Ibu, berkat bisa jadi kutuk kalau kita tidak jaga hati. Tahukah bahwa uang itu juga bisa jadi berkat Tuhan, tapi uang juga, cinta akan uang bisa menjadi akar kejahatan yang paling utama. Jangan sampai karena berkat Tuhan, kita justru kena anestesi atau dibius sama sekali. Dan ketika kita sadar, teman-teman kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang miskin di hadapan Allah, bukan karena mereka tidak punya harta, tapi karena mereka menjaga spirit mereka, semua lenyap dari hadirat kita. 2 orang jalan seladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. 2 orang tidur seranjang, suami istri bukan? Yang 1 tetap di atas ranjang, yang 1 tidak kelihatan, tinggal pakaiannya, karena sudah dalam tubuh kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai berkat mencuri berkatmu. Ironis bukan? Karena Tuhan tahu bahwa ilah masa kini itu harta, posisi, prestis, atau prestasi. Tetap jaga hati dan hubungan dengan Yesus. Karena Tuhan mau datang, kita nggak tahu saatnya. 2000 tahun ini Tuhan kok belum juga menjemput gerejanya, nggak tahu. Tapi yang pasti Tuhan itu tidak menunda-nunda. Kalau Dia belum datang, itu keuntungan kita. Karena kita diberi kesempatan untuk memenangkan keluarga kita. Bagaimana kalau mereka ditinggal? Kita sekarang lihat ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Tunggu sebentar, ayat 1 ini membuat seorang pendeta saat itu stres sekali, nggak tahu namanya karena nggak ditulis di sini. Malaikat jemaat,
Singkat cerita, di kebaktian sebelumnya saya jelaskan, ini bukan malaikat dengan sayap, malaikat beneran. Yang disebut malaikat jemaat sini adalah gembala sidangnya. The guardian angel of every church. Malaikat penjaga setiap gereja. Memang ada malaikat supranatural. Tetapi wakil Tuhan bagi setiap gereja itu sering adalah gembala sidangnya. Jadi saya bisa bayangin ini pendetanya keringatan. Kalau dia nggak aman sama Tuhan, kalau dia tidak punya keberanian yang datangnya dari singa Yehuda, kalau dia tidak cukup mengasihi jemaatnya yang kaya semua, dia pasti nggak berani ngomong yang harus dia omongkan. Karena dia naik ke mimbar saat itu, permisi ya, kalau dia takut sama orang-orang kaya di gerejanya, apalagi donaturnya. Sebab dia buka mulut harus sampaikan pesan Yesus yang adalah kamu semua mati rohani. Coba baca itu. Kamu dikatakan hidup, tapi sebenarnya kamu mati. Wow, itu pendeta keringetan sekali. Wah, dia pikir bisa lari nih semua jemaatku nih. Untungnya di gereja kita tidak membedakan hal itu. Di sini bukan takut orang kaya, kita tidak pro orang kaya, tidak pro orang miskin. Pro orang kaya namanya komunis, pro orang miskin namanya kapitalis. Sorry, kebalik. Begitulah. Pro orang miskin itu komunis, pro orang kaya itu namanya kapitalis. Tidak. Di sini kita hanya takut akan Tuhan, berdiri kita sama tinggi, duduk sama rendah, kita semua tidak punya apa-apa. Ini statement iman kita, pernyataan iman kita, semua yang ada pada kita, semua kepercayaan saja. Yang punya lebih tidak boleh sombong, yang punya sedikit tidak boleh minder. Terpujilah nama Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ini keringetan nih. Wah, saya nggak gampang nih jadi seorang pendeta di Sardis ini, sadis sekali. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati, beritahu jemaatmu, mereka semua mati rohani. Jadi masalah utamanya saat itu bukan heresi, di gereja-gereja lain yang saya sebutkan tadi. Itu masalahnya pengajaran sesat, yang aneh-aneh. Mereka ini enggak, pengajarannya oke-oke saja. Malah dasar-dasar kekristenan semua. Tetapi mati rohani, jemaatnya tidak bertumbuh, tidak mengerjakan keselamatannya. Cuman mau duduk di gereja dan berpolitik saja. Ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu, aku dapat disempurna di hadapan Allahku. Perhatikan kata-kata Yesus lewat yang diwahyukan kepada Yohanes, yang disampaikan kepada gembala jemaat, malaikat jemaat, lalu akhirnya dibacakan kepada jemaatnya, setiap orang di dalam gereja. Tuhan berkata, bangun dan kuatkan apa yang masih tinggal. Ketika terjadi sebuah gempa bumi, biasanya kalau kuat sekali, maka roboh semua bangunan, bukan? Yang Anda lihat sisanya adalah fondasi. Nah, Tuhan bilang gini, aku nggak mau terlalu muluk-muluk lah visi gereja ini. Orang kaya semua kan. Dan ini relevan buat kita loh, karena kita, kalau kerja kita itu jujur dan benar, pasti kita semakin hari semakin kaya. Karena itu Alkitab mengatakan, jikalau harta bertambah di rumahmu, janganlah hatimu melekat padanya. Nah, ketika materialisme ini sudah mencekam, Tuhan bilang gini, aku nggak mau macam-macam. Bangunlah, kuatkan apa yang masih tinggal. Tuhan otak-atik fondasi atau dasar. Tuhan bilang gini loh, wong dasar-dasar kekristenan aja, kalian belum becus, kata Tuhan. Coba ya, biasanya kalau orang miskin harta datang ke gereja, disuruh ikut kelas dasar kekristenan, mau semua. Tapi biasanya orang kalau kaya secara harta, ini saya tidak diskriminasi atau tidak bias, tapi biasanya memang ini sudah rahasia umum, susah untuk ikut seperti di Mawar Siaran namanya My Spiritual Journey. Gak ada waktu kayak, kalau bisa, saya bisa seperti mau imigrasi ke Kanada atau Amerika atau Australia. Saya nggak usah lewati semuanya kerja bakti. Kalau bisa saya investasi, beli rumah MM-an, langsung saya bisa dapatkan green card atau mendapatkan permanent resident. Kira-kira mereka juga, kita bisa menerapkan yang sama ke gereja. Gua datang, gua bangunin satu bangunan, udahlah nggak usah ikut MSJ-an. Langsung NIJ-nya mana? Nomor induk jemaat. Saya harap Jemaat Mawar Sharon, saya serukan, dengungkan. Jangan di-bypass. Semua orang tetap harus dari bawah. Presiden kalau masuk ke gereja ini juga harus ikut MSJ. Katakan amin dong.
Saya rasa itu bukan keras kok, saya rasa itu adil. Dan Tuhan cinta itu. Ya, kita bukan cing orang-orang kaya atau orang miskin. No. Kita tegakkan raja di atas segala raja. Kita semua hanyalah hamba. Praise the Lord. Kuatkan apa yang masih tinggal. Tuhan berkata seperti ini. Semua ikut MSJ. Sudah ikut MSJ belum? Sudah, puji Tuhan. Semua ikut dasar-dasar kekristenan. Tuhan bilang gitu, kuatkan yang masih tinggal. Jangan compang-camping dasarnya. Tuhan beritahu itu sebenarnya teguran buat pendetanya. Diberitahu, jangan pilih kasih, jangan pandang buluh. Semua harus ikuti dasar-dasar yang kuat. Karena Tuhan mengerti di akhir zaman goncangannya hebat. Kalau dasar kita tidak kuat, kita akan membangun rumah di atas pasir. Harta itu bisa datang dan pergi loh Bapak Ibu. Saya melihat sering sekali sebagai pendeta, orang kaya jadi miskin, orang miskin bisa kaya mendadak semalam. Jadi dasar kita nggak boleh harta. Dasar kita harus iman dan pengetahuan yang benar akan Kristus. Dan semua orang kaya miskin perlu itu. Saya katakan ini bukan sebagai hukum Taurat, harus dilakukan. Tapi sebagai sebuah hak yang istimewa buat setiap orang bisa mengenal Tuhan dari bawah. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu dikatakan di sini, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna. Tuhan beritahu lewat pendetanya, suruh beritahu kepada semua majelisnya, kepada semua anggota jemaatnya, termasuk semua orang dari kalangan apapun, bahwa pekerjaanmu belum sempurna. Dan Tuhan tahu 100% jemaat Sardis kaya semua. Tuhan bilang gini, pekerjaanmu belum sempurna. Mereka mungkin bisa bela diri, kalau belum sempurna, kenapa kami kaya raya? Tuhan bilang, biasanya orang kaya itu kurang dalam 3 hal. Catat baik-baik. Catat ini untuk Anda. Karena sekarang mungkin ada di sini merasa dirinya nggak punya harta. Anda setelah kalau ikut Tuhan baik-baik, saya yakin termasuk kalau Anda ikut Tuhan di gereja ini, Allah pasti akan memberkati. Saya percaya orang yang rajin itu tangannya diberkati oleh Tuhan. Jadi suatu hari kalau di sini akan ada orang kaya baru bermunculan, jangan lupa 3 hal ini ya. Ini firman untuk engkau dan aku. 1, orang kaya itu biasanya kurang sempurna di area apa? Yaitu kurang dalam bertumbuh dalam iman. What is missing? Apa yang missing dalam kehidupan orang kaya? Biasanya mereka kurang bertumbuh dalam iman. Mereka kurang bertumbuh dalam iman. Karena imannya biasanya tidak terlalu diusahakan, dipupuk. Karena hidup nyaman. Yang kedua, orang kaya biasanya kurang dalam hal apa? Yang membuat Tuhan mengatakan pekerjaanmu belum sempurna di mataku, sekalipun engkau kaya dan berhasil karirmu. Biasanya kurang dalam penginjilan. Karena kebiasaan orang kalau punya duit, kalau kita nanti pegang sendiri uang kita baru tahu. Berarti kita punya banyak pesuruh. Tak terkecuali menginjil pun suruh orang lain. Bayar pendeta gampang, yang gampang dibayar. Yang nggak bisa dibeli dengan harta sedunia. Kalau orang tuh punya kekuatan biasanya beli. Penginjilan biasanya memalukan. Mereka perlu mempertahankan sesuatu, tapi Tuhan berkata ada hal-hal tertentu nggak bisa delegasikan. Itulah sebabnya kalau jika ada orang kaya yang katakan papanya masih belum dalam Tuhan, mau diundang 1001 pendeta pun papanya tidak akan kenal Tuhan, sampai anaknya taat sama Tuhan, yaitu si kaya itu, baru papanya akan menerima. Tuhan itu tidak serahkan kuncinya. Ada hal-hal tertentu, by the way, tidak bisa dibeli dengan uang, seperti ketaatan. Orang kaya biasanya kurang di dalam hal penginjilan. Yang ketiga, orang kaya biasanya kurang di dalam hal compassionate service atau pekerjaan belas kasih. Karena banyak orang bisa lakukan. Uang tidak termasuk, kita bisa kasih berapa miliar sebagai dana sosial atau dana amal, tetap di mata Tuhan ada satu yang kurang. Jual seluruh hartamu, ikut aku itu bukan berarti disuruh bangkrut, disuruh kukut, bukan. Jual seluruh harta itu kadang-kadang yang perlu jalan itu bukan dolarnya yang ada kakinya, tapi yang punya dolar kakinya harus jalan. Tuhan, ayat itu saya kasih sedikit pencerahan. Ayat itu bukan berarti Tuhan suruh tutup semua bisnis orang kaya itu. Tuhan beritahu, sekarang waktunya tutup tokomu, turun tangan sendiri, mission trip sana. Gitulah kira-kira. Tapi orang kaya itu berkata, nggak bisa, nggak mau. Saya cuma mau kalau uangku yang jalan. Karena kita punya filosofi di dalam dunia bisnis adalah uang yang bekerja untuk kami. Dan kami telah membuktikan diri bahwa uang kami berhasil bekerja untuk kami. Makanya itu kami berhasil dan kaya raya. Dan Tuhan berkata tidak, jual semuanya. Tutup sekarang, kamu turun tangan sendiri. Suapi itu orang-orang tua di panti jompo dengan tanganmu. Dan itu bukan kau lakukan demi pencitraan,
seperti orang yang mau dipilih jadi wakil rakyat. Lakukan itu dengan tulus, bukan sebagai karir, bukan pencitraan diri, bukan untuk popularitas. Biasanya orang kalau punya, kalau masuk politik dan sebagainya, baru kelihatan turun tangan semuanya, sisihkan lengan, belusukan. Be careful. God sees you. Because you were once poor. And you will one day be poor again. Karena suatu dulu engkau miskin, suatu hari engkau akan miskin lagi. Kok bisa? Waktu nanti mau mati, Anda hanya berapa kali berapa saja di tanah, Anda tidak punya apa-apa. Bawalah upah ke sorga, bukan harta yang bisa dimakan ngengak di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Wow, ini nggak gampang. Saya kok bahkan gini aja stres, tahu nggak? Karena kalau nggak hati-hati dikiranya saya ini ngecing gitu loh. Enggak, saya suruh khotbahkan Wahyu 3 ini aja nggak gampang. Apalagi pendeta itu yang 100% jemaatnya mati rohani semuanya. Bayangin. Coba kita lihat sekarang ayat yang keberapa? 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Ayat 4 ini kedengarannya indah. Karena ada orang-orang yang tidak mencemarkan pakaian mereka. Dan mereka berjalan dengan Kristus dalam pakaian putih karena mereka layak untuk itu. Kedengarannya bagus, tapi menurut saya ini pun teguran buat Sardis. Kok bisa? Ayat 4 berkata, tetapi di Sardis ada beberapa orang. Dalam bahasa Inggrisnya, there are a few. This is bad news. Gereja segede itu, Tuhan bilang kalau aku datang sekarang, hanya a few yang diangkat. Hanya sedikit yang diangkat. Atau kalau sekarang kiamat, dari 2000 orang di gereja itu, hanya Iolsan, hanya 1, 2, 3 orang saja yang berpakaian putih di mataku yang akan berakhir di sorga. Alamak, kata orang Malaysia. Ini yang disebut, munculkan ayatnya di depan saja, nggak usah dibuka, Matius 19, 23-24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya itu tahu akan ayat ini, makanya dari waktu ke waktu saya selalu khotbah begini. Kebanyakan sih di kebaktian 2 supaya Anda mengerti. Dosis seperti ini di kebaktian 3 jarang sekali. Tapi saya nggak tahu kenapa kali ini giliran Anda. Saya yakin akan ada banyak orang kaya baru dari kebaktian ini. Nggak apa-apa, yang ini kasih amin juga nggak apa-apa. Izinkan saya sebelum dilahirkan orang kaya baru, saya detox Anda dulu. Sebelum dibangkitkan apa-apa, saya salib Anda dulu. Saya salibkan Anda. Supaya nanti kami tidak melahirkan orang-orang kaya yang jatuh. Amin, Bapak Ibu. Saya mulai terbawa-bawa sedikit di suasana bisnis breakthrough ini. Salah siapa bisnis breakthrough tinggal berapa minggu. Tapi kami rindu, ini cinta kami kepada jemaat. Saya merasa bahwa kita harus memperingatkan, kalau harta Anda bertambah, jangan hati melekat ya, Tuhan sudah mau datang. Ingat kata-kata Paulus di Korintus, kalau ada orang punya sesuatu, belajar sharing sama orang lain. Saya nggak suruh jemaat kasihkan uangnya di kolektor. Enggak. Kasih apa yang memang bagiannya. Simpan sisanya. Uang di tangan Anda kok lebih baik kok, Anda bisa kembangkan, bisa buat papa mama happy. Kalau masih orang tuanya ada. Enggak, gereja enggak mengingini uang siapa-siapa. Ya. Tapi saya mau beritahu kepada Anda, kalau Anda punya uang bertambah, jangan hatimu melekat kepadanya. Kami ingin sekali Anda jadi. Gereja ini cinta sama Anda, termasuk pengusaha-pengusahanya. Termasuk semua karyawan di sini yang menabung. Saya berdoa supaya Anda betul-betul melayani Tuhan. Tuhan udah mau datang. Ingatlah, belajar bukan hanya untuk giving, tapi sharing Bapak Ibu. Tahu sharing maksudnya? Siapa punya mobil seolah-olah itu bukan mobilnya.
Siapa punya apa seolah-olah bukan apanya. Sama mobil nggak usah, mobilku. Lalu nanti sofanya, kursinya di... Satu mobil itu berapa tahun lagi juga harus ganti. Anda punya mobil, nikmati, jaga tentunya. Bukan, nggak apa-apa, Tuhan udah mau datang, tabrak. Ya, tapi orang itu masih perlu, masih belum bayar hutang, mobilnya masih kredit, jangan ditabrak. Saya nggak berkata ceroboh, tapi nggak usah memberhalakan sampai sama barang itu, nggak perlu. Bertindaklah seolah-olah itu sementara, karena memang demikian. Anda punya, share. Mobil saya sekarang anterin orang pergi ke airport. Mobil satu-satunya yang saya miliki. Anterin seorang pelayan Tuhan pergi ke airport sekarang. You have a car, you share. Rasanya untuk sesuatu enggak apa-apa, it's okay gitu, enggak apa-apa. Amin Bapak Ibu Saudara, tindaklah seolah-olah Anda enggak memiliki itu. Seolah-olah Tuhan mau datang hari ini. Ya, belajar punya gaya hidup ini. Jangan berkata enggak masuk akal. Masuk akal, ubah tradisimu. Benar, ubah tradisimu. Saya pun enggak dari tradisi demikian. Ini harus disengaja. Iman itu memang mengubah orang. Ya, amin. Kita sekarang lanjutin ayat yang ke-5. Barang siapa yang menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Tuhan tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Ini kok nggak enak ya? Apakah berarti nama kita bisa dihapus dari kitab kehidupan? Harusnya gitu. Kalau orang baca ini lumrah bertanya. Tuhan berkata sama jemaat di situ melalui gembalanya, beritahu mereka, kalau mereka berubah, aku nggak akan hapus namanya dari kitab kehidupan. Emangnya Tuhan niat menghapus? Masuklah perdebatan antara yang namanya grace, kasih karunia, yang namanya predestinasi, sekali selamat tetap selamat, atau gimana? Atau bisakah kita kehilangan keselamatan? Wah sudahlah, keruh lah, itu panjang, itu satu ibadah nggak selesai saya jelaskan. Oke, gini aja lah cara berpikirnya. Orang kalau betul-betul terima Tuhan, buahnya kalau memang dia itu tanamannya semangka, pasti buahnya semangka. Nggak usah bilang bisa kehilangan keselamatan, enggak. Orang kalau kenal Tuhan, tidak akan atau tidak akan selfish dan egois. Orang kalau kenal Yesus, bisa egois hari ini, besok akan semakin kurang egoisnya. Kelihatanlah siapa di dalam dirinya. Saya tidak percaya sana minum baygon kalau mulutnya nggak berbusa-busa. Kecuali sana Iron Man. Kecuali sana superhero atau siapa. Nggak masuk akal kalau Anda manusia, Anda minum racun pasti berbusa mulutnya. Jangan bilang sama saya Anda baru meneguk racun. Nggak percaya saya. Jangan bilang sama saya Anda menerima Yesus kalau buahmu seperti itu. I don't believe it. Jadi apakah orang bisa kehilangan keselamatan? Bukan. Nilailah pohon dari buahnya. Jadi di sini Tuhan bilang sama mereka, are you really a bunch of saved people? Tuhan tanya sama mereka, benarkah kalian semua itu orang-orang yang sudah diselamatkan? Tuhan aja meragukan, celaka bukan? Aku tidak akan menghapus nama mereka dari kitab kehidupan. Saya suka membayangkan begini aja. Satu hari di sorga itu 1000 tahun di dunia. Ada ayatnya bukan? Jadi berapa detik itu berarti berapa tahun loh ya. Saya pernah hitung-hitungan, Anda mungkin pernah dengar saya di khotbah-khotbah di mana. Kalau satu hari di sorga 24 jam itu 1000 tahun, berarti kalau di sorga setengah jam di dunia, itu 20 tahun. Di sorga 1 jam, meskipun di sorga nggak ada jam, itu berarti di dunia 40 tahun. Jadi Tuhan itu baru masukin database-nya, orang-orang yang altar call terima Tuhan, banyak kan orang-orang kaya di Sardis yang mengaku, aku mau dibaptis. Tuhan belum masukin database-nya baru 1 jam, berapa tahun kemudian. Jadi jangan pernah berkata mereka sudah selamat lalu kehilangan keselamatannya, tidak demikian. Tetapi ketika Tuhan baru, intinya saya ajak Anda imajinasi waktu Tuhan masukkan ke dalam buku itu, berapa tahun kemudian orang-orang ini baru di RSVP, baru dicatat masuk, sudah membatalkan diri, menarik diri. Jadi mereka bukan kehilangan keselamatan. Tuhan belum selesai catat nama mereka sampai huruf terakhir, hidup mereka membuktikan mereka membatalkan reservasi itu. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Banyak orang itu dibaptis-baptisan, ikut-ikutan. Tuhan memang sengaja catat karena mereka beriman pada Tuhan, tapi belum selesai catat, mereka teriak-teriak dari dunia, batal lewat perbuatan mereka. Mereka bukan kehilangan keselamatan, mereka bukan mau dihapus namanya, belum selesai ditulis, sudah menarik diri. Ngerti maksud saya? Itu yang disebut betapa susahnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Belum selesai ditulis, mereka sering membatalkan.
Bapak, Ibu, Saudara, kalau ikut Tuhan harus totalitas. Ikut Yesus jangan setengah-setengah hati. Belajar seperti orang-orang di Sardis ini. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat abu-abu dengan Tuhan. Sehingga malaikat pun ragu mau bubuhkan nama mereka di kitab kehidupan atau enggak. Saya bisa bayangkan gara-gara gereja Sardis, malaikat beli banyak Tipex. Enggak jadi-jadi tuh ditulis. Seperti orang kalau ditato tuh goyang terus gitu loh. Mana bisa selesai-selesai. Ya, jadi saya mau beritahu kepada Anda, jangan ganggu proses keselamatanmu. Anda selamat, saya percaya. Nama Anda sedang ditulis sekarang. Jangan lampirkan surat pembatalan. Karena kepilihan di tangan Anda sendiri. Allah tidak memaksa seseorang diselamatkan. Amin Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita lanjut sekarang kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Saya jelaskan sedikit tentang Philadelphia, oke, sebelum kita baca ayat 7. Philadelphia ini adalah sebuah kota yang dibangun oleh penduduk kota Pergamus. Pergamus di kebaktian sebelumnya saya jelaskan adalah sebuah kota peradaban yang luar biasa. Maksudnya apa? Pergamus adalah pusat pembelajaran kebudayaan Yunani. Di Pergamus, kalau di Sardis banyak orang kaya, di Pergamus banyak orang pintar seperti di Amerika Silicon Valley. Pergamus ini diisi dengan orang-orang yang brainy, yang berotak sekali. Bahkan di sana ada sebuah perpustakaan yang memiliki 200.000 buku zaman itu loh ya. 200.000 buku zaman ini aja banyaknya, luar biasa 200.000 itu. Oke? Jadi kita sekarang mengerti bahwa Philadelphia adalah sebuah kota yang dibangun di atas dasar kepandaian manusia. Sejarah mencatat tahun 17 sesudah Masehi, kota Pergamus hancur total lebur karena gempa yang dahsyat. Tuhan mau berbicara apa lewat kejadian profetik ini? Apapun juga yang dibangun di atas dasar kepandaian orang akan hancur lebur suatu hari. Bangun itu di atas dasar yang kokoh dan teguh, bukan pasir. Membangun rumah dan hidup harus di atas dasar firman Tuhan, bukan kepandaian doang. Meskipun saya percaya orang Kristen harus belajar, harus pintar. Malah disuruh pintar aja nggak cukup, harus cerdik seperti ular. Tapi jangan membangun hidupmu di atas dasar kecerdikanmu. Firman Tuhan. Orang-orang Pergamus membangun Philadelphia. Namun akhirnya hancur semua. Tahukah di sini kalau ada orang berkata, nggak apa-apa, aku nggak perlu Tuhan. Tuhan hanya sampingan. Kalau order makanan itu dia mungkin jagung rebusnya. Kalau Tuhan itu mungkin kentang french fries-nya. Dia bukan hidangan utama buat aku, bukan yang terutama, bukan yang pertama. Orang yang berkata gitu sekalipun dia lulusan luar negeri manapun juga, sekalipun dia S3, sekalipun koneksinya jenderal semua, sekalipun dia tahu semua orang-orang pejabat, semua orang pemerintahan, sekalipun dia punya keahlian, orangnya ulet sekali, punya insting, sepandai-pandai tupai terbang suatu hari akan jatuh dan beda dengan orang benar yang jatuh tak akan tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Tupai ini akan jatuh dan splat. Akan jatuh dan pecah dan tidak akan pernah kembali ke form aslinya. Bapak, Ibu, Saudara dengarkan. Philadelphia adalah sebuah kesaksian. Apapun yang dibangun di atas dasar kepandaian saja akan hancur. Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah arsitektur manapun juga yang paling canggih dan hebat juara dunia pun, sia-sialah engkau akan membangunnya. Ayat yang ke-7, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Kenapa begitu? Karena kuncinya terletak pada Daud. Kuncinya terletak pada Kristus yang pegang kunci Daud, bukan kepandaian kita. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Siapapun kita, sekaya atau sepandai apapun, sepinter apapun IQ kita, setinggi apapun, remember, ingatlah setinggi-tinggi IQ-mu dan IQ-ku masih ada yang lebih tinggi, namanya maha tinggi. Dan dia punya satu sifat yang tidak bisa ditantang, namanya berdaulat. Tahu lagu ini enggak? Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya.
Bila kau yang Gimana lagunya saya jadi lupa. Membuka pintu. Sekali lagi buka terus. Meninggikan aku, tiada yang dapat merendahkan aku. Gimana lagunya? Bantu saya. Bila kau yang membuka pintu. Sama-sama nyanyikan gak apa-apa. Tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Anda tahu judulnya lagu ini apa? PAW tahu nggak? Judulnya Seenak Gue. Tuhan itu bukan semena-mena loh ya, tapi dia memang seenaknya dia. Mau apa? Dia daulat. Sana pintar? Akan kutangkap kau dalam kepintaranmu dan hikmatmu. Engkau akan gigit jari terakhirnya nggak dapat apa-apa. Yang sana kekuatannya nggak seberapa. Coba baca ayat berikutnya. Aku tahu ayat 8, segala pekerjaanmu. Lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu nggak seberapa. Sana nggak terlalu pintar nyanyi, tapi kenapa kok tersohor suaranya? Sana nggak pintar khotbah, kenapa kok banyak yang bertobat? Sana nggak pintar bisnis, kenapa kok bisnisnya berhasil semua? Aku tahu bahwa kekuatanmu nggak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihat, perhatikan ini. Perhatikan saya sebentar. Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan mengangkat siapa yang dia kehendaki angkat. Tuhan turunkan siapa yang dia mau turunkan. Karena itu Salomo raja paling besar berkata, di bawah matahari hanya ada satu tugas kita, takutlah akan Tuhan. Salomo itu paling gede, paling kaya, paling pintar berkata akhirnya, benar, hanya Tuhan yang hebat. Nebukadnezar kena getahnya. Seorang raja di Babilonia, dia merasa dia paling hebat. Sebelum Salomo mungkin, maksudnya di samping Salomo ini mungkin raja yang terbesar sepanjang sejarah, bisa dikatakan demikian. Gede superpower Babilonia. Tuhan bilang sama dia, gila, langsung gila. Memelihara kuku sepanjang hewan, makan tanaman, makan rumput, dirantai oleh hamba-hambanya. Dan detik di mana dia mengakui Tuhan dengan menengadah ke atas, Tuhan kembalikan sanity, kewarasannya. Saya beritahu, di atas raja, masih ada satu raja. Namanya raja di atas segala raja. Takutlah akan Allah. Pesan ini apa buat kita? Pesan ini buat kita luar biasa. Bagi sini yang merasa tidak terlalu sekolahnya tinggi. Nggak terlalu fasilidah. Nggak terlalu tampan dan cantik rupa. Apakah aku bisa ya dapat jodoh? Rupaku pas-pasan. Ini ayatnya. Memang kekuatanmu, rupamu tidak seberapa. Ya kan? Tapi karena engkau hidup dalam firman-Ku dan tak menyangkal aku. Nah, jikalau aku mengangkatmu, siapa yang bisa menurunkannya? Pernahkah Anda melihat orang cantik berat jodoh? Saya melihat tidak banyak, tapi ada. Anda pernah lihat gak? Orang yang tidak cantik, saya gak mau bilang jelek dah ya. Sekalipun mungkin gigi perlu dikawat 2 dekade. Tapi cowoknya ganteng, cinta Tuhan. Gak tentu saudara. Tuhan bilang memang parasmu gak seberapa. Kalau aku mau kasih jodoh mau apa? Sana cantik, kalau aku buat batal semuanya gimana? Semua up to me. Makanya Tuhan berkata, aku berbelas kasihan pada siapa yang ku berbelas kasihan. Aku memberi rahmat pada siapa yang ku beri rahmat. Aku turunkan siapa yang ku turunkan. Takutlah akan Tuhan. Oh my goodness, God is sovereign. Belajar satu hal dari wahyu bukan hanya tentang antikristus. Kita belajar kenal Kristus lebih dalam, lebih baik, lebih dekat lagi. Jesus is a sovereign God. Tahu sovereign artinya daulat. Tidak punya penasihat. Gembala sidang aja punya penasihat. Hanya satu yang tidak punya penasihat. Allah, tidak ada yang bisa nasihati. Kalau saya jadi Anda, saya akan dekati dia dengan takut dan gentar. Dan saya tidak akan minder kalau saya tidak punya banyak ini dan itu. Tidak punya modal, bukan lahir dari keluarga kaya. So what? Tuhan dalam bisnis, Tuhan itu serius. Kalau Tuhan serius dengan saya, dia bisa angkat saya tanpa modal. 5 roti 2 ikan aja cukup untuk membuat saya menjadi kaliber ribuan. Kenapa? Kenapa Pak? Semaput, siapa Pak? Minta tim yang ada ya, bantu. Oke, it's okay ya. Bisa mungkin ada, can you please help check. Ada dokter yang ada. Thank you.
Di sini di gereja kita ada banyak dokter-dokter, tenang aja ya. Semoga bukan karena suara saya terlalu keras ada yang pingsan ya. Mari kita doa. Tuhan Yesus, aku tidak tahu apa yang terjadi di sana, tapi saya harus selesaikan tugas saya di sini. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, Engkau berikan ketenangan, kesadaran, bantu Prof. Erwin untuk bisa ngecek dengan baik apa yang terjadi di sana. Dalam nama Yesus, lanjutkan sini ya. Kita ngomongnya pelan-pelan aja. Sorry yang live streaming, ada yang pingsan di sini ya. Kita doakan aja supaya tidak apa-apa, supaya siuman. Siuman. Saya bilang apa tadi? Iya, enggak apa-apa. Maaf Bapak Ibu Saudara. Saya doa supaya enggak apa-apa. Please let me know what's happening nanti ya. Tolong beritahu saya apa yang terjadi. Kita lanjutkan sedikit. Sampai mana tadi? Ayat mana? Oke, kita lanjutkan di ayat yang 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Luar biasa, saya senang sekali dengan gereja di Philadelphia. Rasanya tidak ada teguran apa-apa buat mereka. Memang kota mereka digoncangkan, tapi gereja ini nggak goncang. Saya lihat ini sangat-sangat bangga sama gereja Philadelphia. Salah satu gereja yang mengundang rasa kagum. Bukan karena gedungnya. Tadi di kebaktian sebelumnya saya jelaskan, kalau bicara soal gedungnya dan pelayanan, profesional, segala, harusnya gereja Efesus lebih, ini gereja Efesus jauh lebih mega. Jadi jangan pernah kita itu terkecoh dengan yang namanya mega church. Karena itu saya berdoa, gereja Mount Sharon boleh jadi mega church buildingnya. Pelayanannya banyak. Hatinya jangan pernah mega. Hati harus terus hamba. Nggak peduli gereja Mount Sharon sampai bertumbuh suatu hari jadi salah satu gereja terbesar di Indonesia. Kita nggak boleh berubah. As long as I'm alive, selama saya masih hidup, saya bisa peringatkan terus dalam kemah ini. Selama saya masih kuat berdiri, terus khotbah di depan Anda, saya akan tidak capek-capeknya ingatkan, kita jangan luntur, jangan berubah warna. Kalau bicara soal Efesus, Bapak Ibu, jauh lebih sophisticated pelayanannya luar biasa. Gedungnya itu aduhai. Jemaat mereka itu 60.000. Satu kota metropol zaman itu paling 100-200.000. Hampir semua, 60% jika 100.000, 60% penduduk pergi ke satu gereja. Itu kuat dananya segalanya. Tapi Tuhan tegur mereka sini dan sana. Gereja di Philadelphia ini, Tuhan tidak tegur apa-apa. Tuhan malah bilang, aku akan angkat kamu. Sekalipun orang bilang kamu gereja gak seberapa, aku akan angkat kamu. Jangan sampai loh ya, suatu hari Tuhan bilang sama gereja Mount Sharon, kalian sudah menjadi gereja besar dan sombong. Tahukah saudara, ada banyak gereja yang sudah ditinggal sama Tuhan. Sisanya hanya seperti Saul, Raja Saul, setelah dia dirobek kerajaan dari tubuhnya, ketika Samuel robek jubahnya, masih ada 13 tahun dia menang perang lawan Filistin. Tapi Anda sudah berada di pengurapan yang lama. Anda sudah berada di dalam afterglow kuasa Allah. Saya nggak mau, sekalipun kita suatu hari gereja Mount Sharon menjadi puluhan, menjadi 100.000 jemaatnya, saya kepingin sekali, rindu sekali, kami rindu Tuhan tetap bisa datang dan berkata, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, aku akan angkat kamu lebih tinggi lagi, aku akan berkati kamu lebih lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu semua tergantung, bukan size gerejanya. Ada orang berkata, aku suka dengan gereja kecil. Nggak tentu, gereja kecil yang bertengkar banyak juga. Yang perang-perangan nggak karuan, jumlah 50 tapi tarik kanan kiri juga nggak sedikit. Besar kecil tidak mengubah. Keputusan hatilah yang harus menentukan. Karena itu gereja kita, puji Tuhan, jumlah sudah dikatakan mega church. Tapi hari ini spirit kita masih baik, terpujilah nama Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Demikian pula dengan bisnis Anda. Jangan sampai bisnis Anda sampai titik ini Tuhan nggak bisa angkat lagi. Karena Tuhan merasa kita sudah sombong. Kita harus selalu rendah hati. Selalu miskin di hadapan Allah. Sehingga Allah bisa selalu datang dan berbelas kasih, welas kasih dengan kita. Seperti kepada jemaat di Philadelphia. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Sini, cup, sayang, aku akan besarin kamu lebih lagi. Mengundang belas kasihan Allah. Karena Tuhan menentang orang yang congkak. Kalau Tuhan angkat Anda lebih tinggi lagi, jangan berubah supaya bisa diangkat lebih tinggi lagi. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Belajar dari jemaat Philadelphia. Dan Tuhan begitu sayang sama mereka, hingga Tuhan berkata sama mereka, musuhmu pun akan kusuruh sujud di kakimu mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Amsal 16 ayat 7 berkata demikian. Ini janji Tuhan buat orang benar. Ya, dan orang yang rendah hati tentunya. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang,
maka musuh orang itu pun akan didamaikan dengan dia. Satu persatu. Ini bukan untuk gereja secara korporat, tapi kehidupan jemaat dalam bisnisnya, dalam kehidupan keluarganya, mungkin dengan ponakannya, mungkin dengan sepupunya, mungkin dengan saudaranya, mungkin keluarga ayahnya yang belum kenal Tuhan segalanya, yang sekarang mencemoohkan Anda suatu hari, 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, satu persatu di sini. Musuh-musuhnya akan datang ke jemaat. Musuh-musuh jemaat kita. Bukan karena jemaat kita salah di hadapan Allah, tapi karena mereka hidup benar. Satu persatu, ini janji Tuhan buat gereja kita dan jemaat kita. Satu persatu musuh Anda akan datang bersujud di depan Anda dan mengaku, betul aku kagum dengan imanmu. Kamu memang orang-orang yang dicintai sama Tuhan. Dalam pekerjaan Anda juga, satu persatu orang yang memusuhi Anda akan datang dan mengaku, Tuhan yang membelamu. Amin Bapak Ibu. Tapi kita harus pelihara ini sama-sama. Sekalipun gereja kita besar, kita harus pelihara orang per orang. Khotbah saya ini harus dipilah-pilah hingga per orang bagiannya. Jangan hanya terbang dari telinga kiri keluar telinga kanan. Terapkan apa yang saya sampaikan ini spirit. Apa yang saya sampaikan ini minum dari the brook of the Holy Spirit. Dari yang namanya sumber air yang sama. Anda minum dari satu gembala, dari satu penggembalaan. Tapi masing-masing yang dahaga akan mengalami pengurapan masing-masing. Amin Bapak Ibu. Tuhan berkata sama jemaat di Philadelphia, satu-satu jemaatnya akan kubela dalam bisnis mereka, dalam keluarga mereka. Satu persatu di antara mereka akan mengalami pembelaan Tuhan. Musuh mereka akan satu-satu tersungkur di depan mereka. Kita lihat berikutnya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang dari atas seluruh dunia. Untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat 10 dan 11, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya tidak tahu apa yang terjadi di gempa bumi itu, jemaatnya diluputkan gimana saya nggak tahu. Saya masih kepingin menyelidikinya dan membuat sebuah riset. Tapi belum ada waktu untuk lakukan itu. Jadi saya berikan prinsip rohaninya. Tuhan berkata bahwa gereja ini, kalau terjadi pengangkatan di zaman mereka, Tuhan berjanji seluruh jemaatnya akan diangkat. Ini satu gereja yang 100% jemaatnya. Kalau terjadi pengangkatan, tentunya belum. Hari ini Tuhan, sampai hari ini Tuhan tetap belum mengangkat gereja Tuhan. Tapi kalau terjadi, Tuhan bilang, karena gereja ini senantiasa berjaga-jaga, seluruh jemaatnya akan terangkat jika terjadi di zaman mereka. We long for such a church. Kalau Tuhan datang sekarang, tidak ada yang sisa di sini. Semoga bangkunya kosong semua, satpam. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. By the way, kalau terjadi pengangkatan besok, jangan telepon saya. Saya tidak ada. Kalau masih ada yang telepon, halo, oh iya, shalom, selamat siang, gereja Mawar Sharon, berarti resepsionisnya ditinggal. Don't call Mawar Sharon kalau terjadi pengangkatan. Ini adalah kata-kata harapan. Don't call Mawar Sharon. Nobody will be here. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, lanjutkan ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Daripadanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Di sini dikatakan di ayat 12, janji Tuhan di sorga bagi gereja Philadelphia, bahwa mereka akan dijadikan soko guru di dalam bait suci. Berarti, ini artinya, Tuhan berkata sesuatu yang memberikan sebuah preview tentang sorga. Saya nggak tahu di sorga itu kita akan tinggal berbarengan nggak, tidak ada basis firman yang cukup untuk mengatakan itu. Ya, saya nggak tahu di sorga apakah ada, kalau bisa pilih nama jalan, saya kepingin tinggal di Jalan Cempaka. Nggak tahu apakah ada begitu, tapi di sini dikatakan, barang siapa menang, karena Tuhan berkata seluruh jemaat ini tidak ada teguran, semuanya menang. Bisa ternyata menjadi gereja yang besar, karena gereja Philadelphia cukup besar, menjadi gereja yang besar, dan 100% jemaatnya itu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi nggak muluk-muluk untuk kita yakini, semua anggota gereja Mawar Sharon, semuanya adalah layak angkat semua. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan berkata, mereka akan dijadikan soko guru. Soko guru di situ artinya pilar. Berarti mereka akan tinggal bersama di sorga sebagai pilar kebanggaan Allah. Dan satu pilar dengan pilar lain dalam sebuah bangunan tidak akan berjauhan. Apakah mungkin Allah sedang memberi hint atau bocoran bahwa jemaat itu akan tinggal di satu areal di sorga suatu hari kelak?
Mereka tidak akan dipisahkan. Jadi mereka bukan hanya orang-orang yang bersatu di dunia, mereka juga akan dipersatukan di sorga. Bukankah itu kerinduan kita untuk dipersatukan dengan orang-orang yang telah pergi sebelum kita? Mereka yang sudah meninggal dunia, contohnya orang-orang yang kita cinta. Bapak, Ibu, Saudara, ini janji. Reuni di sorga, kamu akan jadi sokok guru di dalam bait suci. Di satu areal. Saya baca ini mau menangis. Saya berkata, ya Tuhan, masuk akal. Kalau saya suatu hari ke sorga, saya mau tinggal sekitar jemaat Mawar Syaron. Meskipun sorga itu indah, tidak ada curiga. Semuanya orang-orang itu saudara seiman. Tapi kalau saya disuruh tinggal sama orang yang saya tidak kenal, ya mulai kenalan dari awal, ya boleh juga. Tapi saya pasti kangen dengan orang-orang yang saya kenal di sini. Saya berkata, Tuhan, ini ayat indah, saya pegang ya Tuhan. Jikalau suatu hari kami suami istri akan dipisahkan lewat kematian, saya kepingin selalu tinggal dekat dengan orang-orang yang sudah saya cintai di dunia ini. Bersama satu gereja. Ini ayat membuat satu janji luar biasa. Di sorga kita sokok guru bersama-sama. Oh, alangkah indahnya. Ternyata saudara, kalau gereja itu sungguh-sungguh bersama itu benefitnya banyak. Individualisme itu hanya diajarkan oleh kebudayaan dunia. Ternyata kalau gereja itu sepakat kayak di perjanjian baru, gereja mula-mula mereka selalu bertekun bersama dalam pengajaran rasul-rasul. Memecah roti. Tidak ada satupun di antara mereka yang berkata, ini milikku. Ini kamu tidak boleh pinjam karena ini bukan milikmu. Bapak Ibu, Tuhan ternyata kalau kehidupan mereka itu demikian rupa dekatnya, Tuhan juga tidak akan tega memisahkan mereka suatu hari di sorga. Ayat ini ya adalah misteri sorga. Saya nggak mau bicara lebih lanjut, tapi intinya sampai sini membuat saya baca ini bahagia sekali di hati. Bahwa saya tahu sorga nanti bagi saya bukan tempat yang tidak enak. Orang mau datang ke gereja aja nggak datang ke kebaktian karena nggak punya teman. Saya ke sorga, saya mau merasa familiar. Saya ke sorga, saya mau punya teman. Dan Tuhan berkata, kamu akan jadi sokok guru bersama di dalam bait Allah. Ini luar biasa, ini harapan. Karena itu, mari kita berusaha sama-sama sebagai gereja, sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, saling ingatkan satu persatu. Kalau ada yang lemah, kita baca lebih lanjut kepada jemaat di Laodikia. Gereja yang terakhir di pengajaran hari ini. Ya, Laodikia. Katakan Laodikia. Laodikia, saudara, adalah kota yang lebih kaya lagi dari Sardis. Ini kota yang terkaya dari 7 kota yang ditulisi surat sama Yohanes. Mereka kaya karena industri banking. Jadi dulu sudah ada bank. Mereka kaya juga karena pabrik wool. Dan juga ada sebuah sekolah medis di sana yang memproduksi pelumas mata. Di zaman teknologi obat belum seberapa, ini sudah canggih. Ya. Nah, kita sekarang melihat, cuman mereka punya satu masalah di Laodikia, mereka kekurangan suplai air. Mereka tidak punya sumber air di dalam kota itu, jadi mereka harus impor dari luar. Yang mereka lakukan, mereka membuat aqueduct, atau lewat pipa-pipa yang ada, di luar kota ada sumber air panas, mata air panas. Dan zaman itu orang Romawi suka rendam-rendam. Saya pernah pergi di Eropa waktu saya pelayanan di sana sebuah kota namanya Bath. Saya tanya kenapa namanya Bath. Karena di zaman Roma dulu, tempat itu memang tempat permandian. Bukan baptisan, mereka suka mandi. Kalau hari ini di Jepang, onsen namanya, mandi uap atau mandi belerang. Orang Roma suka itu. Jadi mereka ambil dari sumber mata air panas, dibawa masuk ke kota, cuman punya satu masalah. Mereka kurang teknologinya, sampai di kota, airnya jadi suam-suam kuku. Tidak panas, jadi nggak bisa dibuat kum-kum. Tidak dingin, nggak segar dibuat cuci muka. Airnya itu air yang tidak dingin maupun panas, yang membosankan. Kira-kira gitu latar belakangnya Laodikia. Kita baca sekarang dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Tuhan pakai ilustrasi yang mereka sangat pahami karena itu kondisi kota mereka. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, setelah kita beranjak dari gereja Philadelphia yang melulu dibelani sama Tuhan Yesus, dikasihi, disayangi, dibelas kasihani, dijanjiin, dilindungi, di cover, sekarang kita masuk ke jemaat yang ditegur oleh Tuhan lagi, Laodikia. Tuhan berkata bahwa mereka tidak dingin, tidak panas. Tuhan akan muntahkan mereka dari mulutnya.
Kondisi jemaat Laodikia, sekali lagi, ini gerejanya diisi orang lebih kaya daripada orang-orang Sardis. Kotanya itu lebih sukses dari kota Sardis. Tapi kondisinya demikian, jemaatnya cuek-cuek sama Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dan mereka tidak memperjuangkan apa-apa di dalam Tuhan. Dan ibadah mereka sekedar rutinitas. Kita baca lanjut ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Semua yang disebutkan Tuhan tadi, mereka ngerti itu, pelumas, emas, dan juga Tuhan bilang tentang pakaian putih, karena mereka ada pabrik wool di sana. Jadi Tuhan itu pakai bahasa lokal sekali untuk berbicara. Padahal Yohanes itu di Pulau Patmos, udah gak ngikuti zaman, dia sudah tua. Dia bisa tulis kayak begini ini kalau bukan pewahyuan, gak mungkin. Belum zaman internet, dia bisa Google segala. Dia tulis di situ. Karena jemaatnya itu cuek-cuek. Yohanes gak pernah ke situ kan? Yohanes kan lagi di ngasingan di sebuah pulau tersendiri loh. Itu kasihan di sana itu. Semua batu karang, gak ada apa-apa, kering sekali. Yohanes tulis, kasihin mereka, dibacain oleh gembalanya. Yohanes menegur di dalam nama Yesus. Kalian semua adalah orang-orang yang cepat merasa puas. Jemaatnya cuek-cuek sama pekerjaan Tuhan. Udahlah, kalau di gereja itu diberitahu, ayo semuanya di sini kita berdoa, nggak ada yang muncul. Ayo menara, tidak ada yang responi. Nggak seperti gereja kita, by the way. Saya bangga dengan gereja kita. Kalau disuruh apa, nggak pernah ada yang meresponi. Ya semuanya pasif sekali. Tidak ada yang lebih parah daripada orang Kristen yang tidak memperjuangkan apa-apa, yang puas diri. Lebih baik jadi orang berdosa, jadi seorang yang sangat-sangat jahat daripada jadi orang Kristen yang merasa puas. Karena mereka sudah tidak berguna, jadi tiang garam. Padahal Tuhan suruh mereka menjadi terang dan garam. Bapak ibu saudara, kenapa mereka bisa begitu cuek? Karena orang-orang Kristen di sana teologinya salah. Mereka mengira bahwa berkat materi adalah tanda perkenanan Allah. Saya sampaikan di kebaktian sebelumnya, bahwa kalau kita dibuat kaya secara harta, tidak selalu itu adalah tanda rahmat Allah. Orang dunia bisa kaya tanpa Allah kok. Bapak ibu saudara ingat satu hal, jangan merasa puas karena hidupmu nyaman. Engkau harus memiliki sebuah tujuan untuk diperjuangkan sebagai orang Kristen. Temukan itu, kalau Anda belum menemukan itu, Anda belum hidup. Percuma semua yang Anda miliki, kalau Anda tidak punya kehidupan, kehubungan yang vital, yang sangat vitalitasnya tinggi dengan Kristus, Anda belum punya apa-apa. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu Tuhan bilang sama mereka, aku mau kamu beli daripadaku emas, aku mau kamu beli pakaian putih, beli pelumas. Tuhan menunjukkan pada mereka bahwa kekayaan sejati itu bukan materi, melainkan hubungan yang benar dan indah dengan Tuhan. Sebab harta benda seluruh dunia ini dikumpulkan, tidak sebanding dengan kerajaan Allah yang akan datang. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan sekarang di ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Lihat, aduh kasihan sekali Tuhan. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Emangnya Tuhan pengemis begitu? Ini satu ayat yang sering dipakai untuk penginjilan. Bolehlah ya. Tapi saya rasa nggak tepat guna. Ayat ini bukan untuk orang berdosa. Ayat ini untuk gereja. Aku berdiri di muka pintumu sementara kau di dalam ngerasani aku. Gitulah bahasa Surabayanya. Ada khotbah dan ada hadirat Tuhan. Ada firman Tuhan, tapi Tuhan ada firmannya Tuhan, tapi Tuhannya firman, tidak diundang. Ada pelayanan, tapi Tuhan dikunci di luar. Ini yang saya sebut dengan shutting God out of your life. Atau mengunci Kristus, mengunci Yesus di luar hidupmu. Ini bukan ayat untuk mengetok
saat kita altar call kepada orang-orang non-Kristen, maukah kau terima Tuhan? Tuhan mengetuk di pintumu. Ini ayat kalau dibaca untuk mereka harusnya kita gereja yang malu. Ini ayat untuk gereja. Gereja orang-orang kaya, terkaya di Laodikia. Tuhan bilang, I'm not even in your church. You be so surprised, my friends. There are churches singing Jesus, and Jesus is not even in the midst of them. The gereja-gereja yang menyanyikan Yesus, Yesus, bukan mereka yang menyebut Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan sorga, dan bukan berarti yang menyebut Tuhan, Tuhan, aku baru masuk ke dalam rumah mereka. Shutting God out of your life. Dan Tuhan berkata di ayat 21, Tuhan memberi janji, Tuhan itu indah, dia itu tidak pernah pesimis negatif. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan aku di atas takhtaku. Tuhan berbicara kepada raja-raja ini, raja bisnis, raja kayu, raja batu bara, raja segalanya. Tuhan bilang, tahu enggak kemuliaan terbesar itu bukan di hidupmu sekarang, di hidup yang akan datang ketika engkau akan duduk bersama dengan aku di takhtaku. Kau harus menang. Menang atas kedaginganmu. Menang atas kedaginganmu. Baru engkau akan duduk dengan aku di atas takhtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Tuhan bilang sama mereka, tahu enggak kemuliaan tertinggi itu bukan posisi, bukan prestasi, bukan harta duniawi yang kau miliki, bukan jam apa, merek apa yang kau punya, mobil bikinan Jerman mana. Ya boleh, silakan, nggak apa-apa, jangan tertuduh karena semua itu adalah harta yang halal kalau Allah memberikannya sebagai berkat dalam kehidupanmu. Tapi janganlah itu menjadi center atau pusat hidupmu. Bukan tas mana yang kroko atau apa. Ngerti maksud saya? Nggak ngerti ya nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa, tapi bukan itu center hidupmu, pusat kehidupanmu. Tuhan bilang, suatu hari buat apa kalau engkau ngepel di sorga? Loh, apa ada cerita gitu? Ngepel sih saya nggak tahu. Tapi kalau kita baca dari sini, coba saya ajak untuk kita bacanya terbalik. Lihat ayat 21 kembali. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama aku di atas tahtaku. Pertanyaannya, lah barang siapa kalah gimana? Dia nggak duduk di tahta, dia ngapain? Kalau yang menang disebut, yang kalah gimana? Saya baca deh dengan cara saya. Barang siapa kalah, ia akan ngepel di bawah kaki orang-orang yang duduk di atas tahtaku. Bersama dengan aku. Dari ayat 21 saya tahu akan ada orang seperti Paulus peringatkan yang akan lolos masuk ke sorga hanya orang-orangan. Karena ketika mereka diuji dengan api terbakar semua pekerjaan mereka. Karena mereka membangun kehidupan mereka di atas dasar jerami. Tahukah ada emas, perak, permata itu jerami semua. Berarti lewat ayat 21 kita tahu bahwa di sorga ada hierarki. Coba katakan hierarki. Ya, di dunia ada kasta, di sorga ada hierarki. Jangan-jangan beberapa konglomerat di sana masuk karena memang anak Tuhan. Tapi karena kedagingan, akhirnya semua harta nggak dibawa kan, gigi emas pun ditinggal. Cincin kawin, cincin berlian berapa karat juga nggak akan Anda bawa. Anda masuk orang-orangan dan tidak membawa kesaksian apa-apa. Selamat dengan kasih karunia seperti penyamun di samping Tuhan. Dengar baik-baik. Anda di sana, I don't think you will sit with Christ. I don't think you will sit. Mungkin bisa jadi beberapa konglomerat, bukan konglomerat lagi di sana. Kamsya masuk surga, nggak masuk neraka, itu aja. Ada sebuah cerita dan ini bukan cerita beneran, ini hanya ilustrasi. Ini hanyalah ilustrasi saja, oke? Ini bukan true story. Suatu hari ada satu orang kaya, dengan ini saya selesai. Suatu hari ada satu orang kaya mau meninggal dunia. Ketika mau mati dia menawar sama Tuhan, jangan, no, kasih aku kesempatan. Ya kan, kasih aku kesempatan untuk bawa semua, untuk persiapkan. Kan saya nggak tahu kapan dipanggil sama Tuhan. Atau katakan, bukan mati lah ya. Katakan pengangkatan gitu. Sebelum diangkat dia bilang, tunggu dulu, kasih aku 5 menit. Aku mau nge-pack dulu. Aku mau pack my things, aku mau berkemas-kemas terlebih dahulu. Masa semua yang kuusahakan ditinggal gitu aja? Ketika Tuhan angkat, sama seperti istri Lot yang meninggalkan Sodom Gomora, tidak boleh menoleh ke belakang. Kan sayang. Paling tidak izinkan aku rampas beberapa barang berhargaku. Paspor gak perlu, karena kita lagi diangkat ke awan-awan, jadi saya ambil beberapa berlian. Malaikat berkata, cepet nih, ini pengangkatan, semua sudah sedang lenyap di seluruh dunia, pengangkatan terjadi, tunggu. Dia lari masuk, dia ambil kopernya yang baru, dia sayang dengan itu. Baru beli bulan lalu.
Harganya mahal lagi, belasan juta satu koper. Dia buka kopernya. Dia masuk di balik lukisan yang besar itu. Ternyata ada berangkas. Ternyata dia simpan kilo-kiloan emas. Bukan 1 kilo batangan, 10 kilo sekalian. Dia ambil semua, dia nggak pikirkan baju. Karena dia bekerja seumur hidup. Buat apa ditinggal semuanya, ya kan? Dia masukin semua ke kopernya cukup kuat. Berkuintal-kuintal emas. Dia berkata, malaikat bantu aku angkat. Malaikat berkata, nggak tahu diri, sudah suruh tunggu, suruh jadi kuli. Malaikat ambil itu kopernya, diangkat dengan kuat, dia juga diangkat. Bertemu dengan Tuhan di udara. Semua orang masuk check-in ke sorga, satu-satu, nggak bawa apa-apa. Tapi dipuji Allah, satu-satu duduk di tata, satu-satu dapat gantinya di sana jauh lebih baik. Si orang ini masuk ketemu Petrus, pemegang kunci kerajaan sorga. Tukang kuncinya. Halo, kamu bawa apa? Apa itu? Nggak boleh bawa apa-apa. Mbak, satu aja aku harus bawa ini. Tawar-menawar. Petrus berkata, kau tidak membawa. Nggak pernah dengar lagu itu ya? Ku kan tak membawa apapun jua saat ku kembali ke surga. Nggak boleh. Sudah tahu kan lagunya? Iya Pak, tapi Pak Petrus tolonglah Pak. Satu ini aja hasil jeripaya aku seumur hidup. Aku ini saudagar yang berhasil. Tolong satu ini aja. Tunggu sebentar. Saya tanyakan manajernya. Baik, sebentar. Petrus tanya. Langsung tanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, silakanlah, sudahlah. Tuhan bilang seperti ini. Cincailah. Bawa masuk aja. Setelah masuk, check-in, Petrus tanya. By the way, pengen tahu nih, apa sih isi koper itu? Dibuka sama dia. Emas, kinclong semuanya. Semuanya London. Bukan hanya antam. Penuh semuanya. Otomatis seluruh penghuni sorga yang di sekelilingnya yang lihat itu tertawa terbahak-bahak. Ngapain lu bawa tanah? Paham maksudnya? Dikatakan sorga itu tanahnya dari emas dan itu bukan antam, bukan London. Itu bukan emas logam yang kita tahu di sini. Tuhan bilang, ngapain dan luntur semuanya? Padahal itu adalah emas mulia, logam mulia. Mereka bilang, ngapain bawa lumpur ke sini? Let me tell you, mungkin cerita ini hanya dongeng. Hanya ilustrasi. But it's true. What you have here. Makanya Paulus berkata, semua kuanggap sampah demi pengenalan akan Allah. Emas, perak, permatamu hanya lumpur, saudara. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Saya nggak tahu kenapa di kebaktian ini khususnya saya terus bicara tentang ini. Karena memang bukankah 2 gereja dari 3 yang kita bahas hari ini semuanya adalah gereja-gereja yang diisi dengan full orang-orang kaya saja. Bapak, Ibu, Saudara, khususnya Anda yang punya harta, I love you. Bukan hanya yang punya harta, semua Anda, we love you. Mari kita layani Tuhan dengan hati. Apa yang kita miliki, tolong dikelola dengan takut akan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, apa yang Anda bawa suatu hari kalau ke sorga? Jangan bawa tanah. Bawalah perbuatan baikmu. Jangan miskin bertumbuh imanmu. Jangan miskin juga di dalam penginjilan. Jangan miskin di dalam perbuatan-perbuatan belas kasihan. Itu yang Allah ingat selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Bisa nyanyi lagu itu enggak? Inilah yang ku punya, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Mari kita rendahkan hati, kosongkan dirimu.
aku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Katakan dengan rendah hati, mari kita kosongkan diri dan isi dengan Yesus. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu. Perjamuan kudus tolong dibagikan sekarang. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Sekali lagi, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba-Ku yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saya diingatkan ketika kemarin saya dan kedua putra saya, Jeremy dan Warren, sedang menonton basketball di televisi. Ada sebuah indoor court yang bagus sekali, terbuat dari kayu. Saya beritahu sama mereka, Papa dulu main di tempat seperti itu waktu di Kanada. Tiba-tiba anak saya, putra saya yang pertama berkata, mahal nggak buat seperti itu? Saya bilang, Jeremy, kita perlu beli tanahnya dulu kan, space-nya, tempatnya. Belum lagi kayunya semuanya. Anak nggak ngerti apa itu miliar. Saya bilang, itu mahal. Tiba-tiba nyeletuk anak saya yang punya visi menjadi pengusaha. Anak saya yang kecil, kalau ditanya dari kecil, mau jadi apa? Selalu bilangnya mau jadi pengusaha. Dan saya kira dia ikut-ikutan asal ngomong kayak anak kecil mau jadi pilot, presiden, segala. Ketika saya tanya lagi, nggak pernah ikut-ikutan. Temennya, saudaranya mau jadi apa? Dia nggak pernah, dia hanya bilang, saya mau jadi pengusaha. Suatu hari saya iseng, kamu jadi pengusaha apa? Mau jual rumah, maksudnya properti gitu, saya nggak ngerti. Saya bilang, ya baik, Warren, suatu hari kamu yang cari uang ya. Suatu hari itu lain-lain waktu. Waktu kemarin waktu saya lagi nonton sama-sama, tiba-tiba anak saya yang kecil itu yang punya visi jadi pengusaha itu nyeletuk. Dia berkata seperti ini, cari uang itu untuk Tuhan. Saya kaget. Saya tanya mamanya tadi ini, waktu tadi pulang kebaktian 2, apakah kamu ada ngajarin sama anak ngomong begitu? Enggak, cari uang untuk Tuhan. Lalu setelah itu saya bilang, wow bagus Warren. Kita ngobrol lagi. Anak saya yang putra saya yang pertama, Jeremy juga berkata, bagus. Lalu setelah itu ngobrol-ngobrol lagi, Jeremy berkata, Warren, ayo kita nabung yuk dari kecil yuk, supaya kita bisa bikin court seperti itu, karena kami bertiga suka main basket. Warren sekali lagi berkata, nabung itu untuk Tuhan. Saya mau nangis loh. Dari mulut seorang anak kecil, Tuhan bisa ingatkan kita, uang itu untuk apa? Saya tidak minta kolekte Anda, tapi hanya saya minta jiwa Anda untuk Tuhan. Uang aman di tangan Anda. Kasih untuk papa mama, bahagiakan kalau mereka masih ada. Untuk keluarga Anda, beri edukasi pendidikan lebih baik buat anak. Ditabung, bukan dibuat foya-foya. Tidak semuanya dimasukkan untuk persembahan, bukan? Tapi yang saya minta adalah jiwa Anda. Jemaat Mawar Sharon,
Let's promise each other. Mari kita janji satu sama lain. Sampai kapanpun, sampai di antara kita tumbuh konglomerat-konglomerat baru pun, hati tetap harus melarat di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan, hindarkan gereja ini menjadi gereja yang matre. Tak akan terjadi sampai Engkau datang, supaya tak ada satu pun ditinggal karena cinta akan uang. Mari kita angkat roti yang ada. Tubuh ini dipecahkan. Ya Tuhan, itu yang terpenting. Hidup kami bukan harta. Our life belong to you. Waktu kami mengambil ini, kami mau serahkan hidup kami kembali kepadamu. Terimalah, pakailah apa yang kami punya dan ada pada kami untuk kemuliaan Allah. Beri kami hikmat mengelola. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Seperti gereja Sardis, bukannya Tuhan menghapus nama yang sudah ditulis di kitab kehidupan. Tapi Tuhan belum sempat selesai mencatat, mereka mengundurkan diri. Padahal berapa menit saja di sorga itu berapa tahun membangkang sama Tuhan di dunia. Katakan setelah orang itu mencetuskan dibaptis, dia asal-asalan. Kami gak percaya ya Tuhan, kami bisa hilang keselamatan gitu saja. Tapi tolong Tuhan, kalau Engkau sedang mencatat nama beberapa jemaat di kitab kehidupan, aku berdoa catat saja, bubuhkan aja. Kami tahu jemaat kami. Kami tahu jemaat kami pasti sungguh-sungguh ingin mengikut-Mu. Kami selamat bukan karena perbuatan kami, karena iman kami bulat. Ya Tuhan, mengambil perjamuan ini kami mau mencetuskan padamu, hati jemaat ini bulat mengikut-Mu. Kami milik Yesus, darah ini mahal yang telah membeli kami. Tuhan, catat saja nama kami, jangan pernah terhapuskan. Catat saja, semua yang mendengarkan ini, catat saja. Kami tidak akan ingkar dan tidak akan menoleh ke belakang. Jadikan kami orang-orang yang suatu hari bersama dengan Engkau di sorga melihat kemuliaan-Mu. Tuhan, sucikan kuduskan kami dengan darah Yesus. Kami nyatakan hari ini, besar kecil tua muda, kami adalah jemaat yang siap kapan saja diangkat oleh Tuhan. Kami jemaat yang diselamatkan. Basuh kami dengan darah Kristus. Turun-temurun berkat itu turun sampai anak-anak kami pun satu persatu, cucu-cucu kami, menantu kami, suatu hari semua anggota keluarga kami menjadi murid-murid Tuhan. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat tanganmu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita angkat tangan, kita sembah Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai kemanapun ku bawa, hati yang menyembah. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya, kasih tepuk tangan meriah bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Terimalah urapan dari Tuhan. Kasih setia dari Allah Bapa. Pengorbanan dari Yesus dan pengurapan dari Roh Kudus. Biar firman ini menjadi daging. Diberkati keluar masukmu, jadilah kepala bukan ekor. Dan setiap barang apapun di rumahmu tidak berkurang melainkan bertambah.
Biar lumbung-lumbungmu dipenuhi, makanan di mejamu tidak pernah kekurangan. Biarkan pakaianmu tidak hanya sehelai dua helai, tapi Tuhan tambah-tambahkan segalanya. Karena Engkau adalah jemaat yang sangat dipercaya, yang hatinya hati hamba. Biar mereka yang kehilangan nyawanya memperolehnya berlimpah-limpah. Sebab Tuhan akan menjadikanmu besar, Tuhan tidak akan membawamu ke jalan yang turun. Justru karena kau tidak minta harta, hai Salomo, tapi meminta hikmatku, maka aku akan menjadikanmu raja terbesar. Tidak ada sebelummu dan tidak ada setelahmu. Jadilah raja kayu, jadilah raja batu bara, jadilah raja perkapalan, jadilah raja perkebunan, jadilah raja dalam segala bidang. Allah akan membuatmu naik menjadi raja yang berhasil. Bukan karena kau minta kaya, justru karena kau cari hikmat Allah. Aku akan menjadikanmu tanpa duanya. Saya merasakan Allah seperti tersenyum dan tertawa. Dia bahagia dan sayang pada jemaat ini. Jadilah besar dan jadilah berkat. Terimalah urapan di dalam nama Yesus Kristus. Be blessed, be blessed, be blessed. Amen. God bless you.